Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Mirza dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan program intervensi berdasarkan permasalahan pada anak yang telah dilakukan observasi sebelumnya, permasalahan yang ditemukan, permasalahan perilaku, dan hambatan membaca. Terapi bermain merupakan aspek penting pada anak yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan. Maka ditemukan beberapa permainan untuk mengatasi permasalahan perilaku. Salah satunya terapi bermain fasa terhadap perubahan perilaku dan konsentrasi anak ADHD. Terapi bermain fasa diperlukan untuk anak ADHD karena dapat membantu meningkatkan perhatian, konsentrasi, dan kemampuan memecahkan masalah mereka. Anak dengan ADHD sering mengalami kesulitan dan mempertahankan perhatian pada suatu aktivitas atau tugas tertentu. Dengan terapi bermain fasa, anak dapat dilatih untuk fokus mengkoordinasi mata dan tangan. John Superbury lahir tahun 1739, kebangsaan Inggris yang menemukan permainan fasa. Dia menciptakan fasa pertama pada tahun 1766 sebagai alat pendidikan untuk mengajar geografi. Dia menempelkan peta dunia pada kayu dan mengukir setiap negara untuk membuat fazas pertama. Fazas merupakan jenis permainan yang melibatkan pemecahan masalah dan pencocokan bagian-bagian untuk membentuk suatu gambaran atau pola. Dan permainan ini juga dapat membantu melatih kemampuan pemecahan masalah, konsentrasi, dan ketekunan dalam konteks terapi untuk anak ADHD. Saya Jeningsi 2012 yang dikutip oleh Francisca et al. 2019 menyatakan bahwa fasa merupakan jenis permainan edukatif untuk melatih pola pikir anak dalam menyusun potongan-potongan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dan adapun menurut Adriana 2017 yang dikutip oleh Francisca et al. 2019, dia juga menyatakan bahwa puzzle memiliki keunggulan banyak warna hingga menarik perhatian dan meminta anak untuk belajar dan bermain. Menurut Priyatiwi 2018, bermain puzzle juga mempunyai banyak manfaat, di antaranya melatih kesabaran anak, melatih pola pikir anak atau kognitif, terjangkau dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Menurut Kaluas 2015, di dalam jurnal Pratiwi 2018 menyatakan permainan fazas dapat menurunkan kecemasan pada anak. Hal ini karena saat bermain fazas, anak dituntut untuk sabar dan tekun dalam merangkainya. Lambat laun hal ini akan berakibat pada mental anak, sehingga anak terbiasa bersikap tenang, tekun, dan sabar dalam menghadapi sesuatu. Afrizal dan Mahdi 2022, mereka melakukan sebuah tes pada anak ADHD melalui permainan puzzle. Melakukan terapi bermain puzzle berhasil meningkatkan perhatian pada seorang anak ADHD di SLB Negeri 1 Harau. Subjek penelitian tersebut memiliki gejala kurang mampu dalam memusatkan perhatian lebih dari 1 menit terhadap sesuatu hal. Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimen dalam bentuk SLL dengan desain ABA. Selanjutnya ada terapi media dominal calm untuk meningkatkan kemampuan hambatan membaca anak ADHD. Terapi media calm adalah salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak ADHD. Media ini menggunakan kartu dominal yang berisi gambar dan kata-kata sederhana yang dapat dipasangkan satu sama lain. Metode ini bertujuan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi anak ADHD sehingga mereka lebih fokus dan tertarik pada pembelajaran. Terapi media dominal calm telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak ADHD. Bahwa terapi media dominal calm hanya satu dari banyak metode yang dapat digunakan untuk membantu anak ADHD dalam mengatasi hambatan membaca. Seorang peneliti yang bernama Yulistiani 2019 dia melakukan sebuah tes pada anak ADHD dengan gangguan hambatan membaca. Hasil tes kemampuan membaca pada anak ADHD meningkat dari
67,94% menjadi 79,11% dengan menggunakan terapi Dominal Card. Terapi membantu anak tersebut dalam mengatasi hambatan membaca dan meningkatkan kemampuan membacanya. Sekian dapat saya sampaikan tentang program untuk meningkatkan kemampuan pada anak ADHD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.